Bahaya terbesar dalam hidup adalah saat tidak mampu mengenali diri sendiri. Hidup menjadi ambigu dan mudah diombang-ambing oleh persepsi orang lain. Apalagi jika arus besar pemikiran luar masuk menyerbu identitas, pudarlah jati diri. Abad 19 adalah masa di mana bangsa Eropa gencar-gencarnya mengembangkan sains. Masa ini dikenal dengan masa Aufklärung. Para aventurir melakukan penjelajahan ke berbagai negeri. Rasa superior amat tinggi. Mereka mengatakan bahwa bangsanya lah yang paling beradab, sedangkan bangsa lainnya tidak. Ada keinginan untuk mengadabkan bangsa lain, meskipun yang terjadi adalah kolonisasi. Dalam upayanya tersebut, mereka membuat stigma. Stigmatisasi itu begitu intens dipropagandakan demi melancarkan kepentingannya. Bangsa yang bodoh, primitif, budak, inlander adalah stigma yang selalu ditanamkan dalam pikiran bangsa kita. Stigma itu kemudian diperkokoh dalam bentuk hukum kolonial. Tujuannya jelas, agar masyarakatnya menjadi inferior. Mereka sangat paham bahwa dalam kondisi inferior, suatu masyarakat akan mudah dieksploitasi. Pada masa kolonial, masyarakat kita diperlakukan secara diskriminatif. Kolonialis membuat kelas-kelas sosial. Kelas pertama ditempati oleh kaum Eropa. Kelas kedua ditempati oleh orang timur asing dan para bangsawan pribumi. Dan kelas terbawah ditempati masyarakat umum pribumi. Kelas terakhir inilah yang paling menyedihkan. Dampak dari pembagian kelas itu sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya terlihat dalam persoalan hak dan kewajiban. Soal menonton bioskop saja diatur sedemikian rupa. Barisan pertama hanya untuk kalangan Eropa dan bangsawan pribumi, sedangkan barisan selanjutnya untuk golongan-golongan rendahan. Begitulah kondisi bangsa kita saat itu. Bangsa kita menghadapi dominasi sekaligus hegemoni. Dominasi berarti penguasaan secara fisik. Hegemoni berarti penjajahan secara mental. Penjajahan terakhir inilah yang menjadi faktor lamanya bangsa kita dijajah. Penjajahan itu menyakitkan dan menyengsarakan. Tidak heran hingga saat ini jiwa-jiwa inferior kompleks masih tertanam kuat dalam jiwa sebagian masyarakat kita. Pada masa itu, masyarakat kita sudah melakukan perlawanan. Sepanjang abad 16 sampai abad 19, banyak perlawanan-perlawanan terjadi secara sporadis di berbagai daerah. Sayangnya, bangsa kita pada saat itu tidak berdaya. Kolonialis menerapkan monopoli perdagangan dan politik pecah belah. Hasrat untuk lepas dari penjajahan hanya menjadi harapan semata. Tidak tahu harus bagaimana melakukan perubahan. Parahnya lagi, masyarakat kita sebagian besar terjebak dalam mitos datangnya sosok Ratu Adil. Sosok yang diyakini membawa mereka lepas dari segala kesusahan, sehingga pasrah begitu saja menghadapi keadaan. Saat Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur di Magelang, ia berbisik-bisik kepada sahabatnya, ternyata kita menjajah bangsa besar yang sedang tertidur lelap. Bukankah sekedar kata-kata biasa saja yang dikatakan Raffles? Namun syarat pesan. Ia menyadari bahwa leluhur bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, namun mengalami keterputusan sejarah. Amnesia identitas itu menghilangkan rasa bangga. Barulah pada awal abad 20, suara-suara perlawanan mulai menggema. Kaum terpelajar mengawalinya dari diskusi-diskusi kecil. Benih-benih kesadaran pun tumbuh bersemi. Fase identifikasi diri pun dimulai. Sejarah dipelajari oleh kaum terpelajar secara kritis. Kegemilangan nenek moyang melahirkan rasa bangga. Bangsa Indonesia pelan tapi pasti tumbuh menusuk ke jantung imperialis. Semua itu dipelopori oleh anak-anak muda yang bersemangat. Anak-anak muda yang sadar identitasnya sebagai bangsa yang besar, namun terhinakan oleh praktek-praktek kolonial. Menjaga identitas merupakan modal awal untuk bangkit. Di era digital saat ini, ancaman-ancaman pengaburan identitas sangat besar. Anak-anak muda kita didinabubukan oleh kehidupan populis, kehidupan yang penuh hiburan semata. Masa keemasan anak muda kita terancam oleh kehidupan yang hedonistis. Tantangan kita hari ini adalah menanamkan semangat kepada anak-anak muda, menyadarkan kepada mereka bahwa mereka sejatinya adalah kunci perubahan.